Hari itu, Aditya akhirnya tiba di kampus, basah kuyup karena hujan. Ia membuka laptop di ruang kelas dan menampilkan slide tentang kerajaan kuno yang hilang. Kerajaan Taruma Timur, kerajaan yang tidak tercatat dalam sejarah resmi. Keila langsung mengangkat tangan. Pak, saya menemukan pecahan tembikar dengan lambang yang sama seperti di slide itu. Tapi saya menemukannya di lereng Merapi, bukan di Jawa Barat. Aditya terdiam sejenak. Kalau benar seperti itu, berarti peta sejarah kita salah besar. Di tempat lain, Haris memperhatikan alat kecilnya yang kembali berbunyi. Deteksi anomali temporal. Koordinatnya menunjukkan dekat kampus Aditya. Dan di museum, Naya sedang berdiri di depan artefak kaca yang mulai retak. Kalung yang ia simpan tiba-tiba melayang sebentar sebelum jatuh, dan dalam pantulannya, ia melihat sosok berpakaian aneh, seperti dari zaman kuno, berdiri di belakangnya. Sementara itu, Damar mendapat email anonim. Apa kamu tahu tentang portal waktu di bawah tambang tua? Mereka tidak hilang. Mereka kembali ke masa lalu. Aditya duduk sendirian di ruang arsip fakultas. Ia memutar ulang rekaman suara dari kuliah tadi. Suara kelas saat menyebutkan tembikar dari Merapi terus terngiang di kepalanya. Ada sesuatu yang terasa salah, atau mungkin terlalu benar. Ia membuka buku hariannya. Di sana, ia pernah menulis mimpi aneh. Aku melihat gunung meletus, tapi alih-alih lahar, yang keluar adalah cahaya biru seperti air. Orang-orang berpakaian seperti prajurit kuno. Salah satunya memanggilku dengan nama yang bukan milikku. Aditya mengetik pesan ke Haris. Bro, alat lu masih bisa baca anomali waktu itu? Lokasinya di sini? Di laboratorium, Haris bingung. Alatnya kembali berbunyi. Ia menatap grafik digital yang melonjak tak karuan. Koordinatnya berubah-ubah, kadang dekat kampus, kadang mendekati museum, kadang malah di bawah tanah. Aneh, ini bukan cuma deteksi, ini kayak gelombang frekuensi yang merespon sesuatu, gumamnya. Ia mengambil helm motornya dan meluncur ke kampus. Di Museum Nasional, Naya memandangi ukiran di permukaan kalung misterius itu. Ia akhirnya mencoba menggosok permukaan belakangnya, dan sebuah simbol muncul perlahan. 3 lingkaran bertumpuk, mirip lambang yang pernah ia lihat di buku arkeologi kuno. Kalung itu kembali bersinar ketika disentuh. Tiba-tiba ponselnya berdering. Bu Naya, kami menemukan benda aneh saat membersihkan ruang penyimpanan bawah tanah. Kayak pintu logam, tapi penuh ukiran. Naya langsung turun. Kela dan Damar bertemu. Sore itu, Kela dan Damar bertemu di sebuah kafe kecil di belakang kampus. Kela membawa foto pecahan tembikar. Damar membawa hasil investigasinya tentang tambang tua yang ditutup karena aktivitas geologis tidak normal. Damar menyodorkan peta tambang. Coba lihat, ada bagian yang belum pernah dimasuki siapapun. Ada lubang alami yang terbentuk dari reruntuhan. Kela mengerutkan dahi. Ini di koordinat yang sama dengan tempat aku nemu tembikar itu. Damar menyipit. Kamu sadar enggak, banyak artefak kita itu enggak sesuai usia geologinya? Seolah-olah benda modern dikubur ribuan tahun lalu. Pertemuan tak sengaja atau takdir? Malam hari, Aditya, Haris, Kela, Damar, dan Naya akhirnya berkumpul. Awalnya karena undangan makan malam kecil yang diatur Haris. Ia ingin mengonfirmasi apakah semua hal aneh ini terhubung. Ketika mereka berbagi cerita masing-masing tentang anomali waktu, artefak kuno yang tidak cocok dengan sejarah, kalung yang bersinar, dan orang-orang yang hilang, udara seolah menegang. Lalu, tanpa aba-aba, listrik padam. Semua lampu mati,
kecuali satu benda, kalung Naya, yang kini melayang di udara dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sebuah suara menggema di dalam kepala mereka, bukan dari luar, tapi seperti bisikan purba yang muncul dari dalam pikiran. Kalian dipilih. Waktu akan terbuka bagi yang melihat, bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Lampu menyala kembali. Ruangan jadi hening. Tak ada yang bicara. Mereka semua hanya menatap kalung yang kini tergeletak di atas meja, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka tahu, mereka semua mendengarnya. Bisikan itu nyata. Aditya memegang pelipisnya. Kita semua dengar suara itu kan? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Kela hanya mengangguk. Matanya masih terpaku pada kalung. Itu bahasa kuno ya? Atau kita cuma halu bareng? Haris berusaha bercanda, tapi suaranya gemetar. Kalau ini prank, gue udah takut beneran. Tapi, kalau bukan, berarti kita barusan kena kontak entah apa. Naya tidak menjawab. Ia berdiri, memungut kalung, lalu berkata tenang tapi dingin. Kalung ini milik seorang peramal kuno. Dia disebut penjaga gerbang waktu dalam teks yang sudah lama dihapus dari literatur resmi. Tapi teks itu, aku simpan salinannya. Damar menyandarkan tubuh ke kursi, memperhatikan yang lain. Kita semua ngalamin hal yang beda, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang narik kita ke satu titik. Masalahnya sekarang, kita bakal mundur atau cari tahu lebih dalam. Rasa takut yang tidak diucapkan. Malam itu mereka bubar tanpa kesimpulan. Tapi ada rasa aneh yang tertinggal di dada masing-masing. Campuran antara takut dan penasaran. Aditya pulang ke rumah dan membuka kembali buku hariannya. Ia mencocokkan simbol di kalung dengan coretan yang pernah ia gambar dalam tidur. Cocok, simbolnya sama. Kela mengurung diri di kamar kos, membuka ulang foto-foto tembikar dan peta tambang. Ia menyadari satu hal. Pecahan tembikar itu seolah menunjukkan peta yang bukan menggambarkan permukaan bumi. Itu peta ruang bawah tanah. Damar menerima pesan suara dari narasumber misterius. Kalau kau ingin tahu kebenaran, datang ke tambang itu sebelum tanggal 20. Setelah itu, pintunya akan tertutup lagi. Sementara itu, Haris menerima hasil log data dari alat pendeteksi anomali miliknya. Ada sesuatu yang terekam, gelombang audio di luar jangkauan manusia. Tapi jika dipercepat dan difilter, suaranya menyerupai detak jantung. Satu langkah lebih dekat. Keesokan harinya, Kela dan Damar pergi ke lokasi tambang. Mereka tidak masuk terlalu dalam. Hanya sampai ke lorong awal yang sudah dipasangi pagar. Tapi di sana mereka melihat sesuatu yang ganjil. Ukiran di dinding batu, sebagian tertutup tanah. Ukiran itu sama dengan simbol kalung Naya. Dan di sana, angin bertiup sejuk, padahal tidak ada celah udara. Rasanya kayak tempat ini hidup, ucap Kela. Damar hanya menjawab pelan, atau mungkin tempat ini sedang bangun. Pertemuan kedua, mereka akhirnya setuju bertemu kembali di tempat yang lebih aman. Ruang arsip museum tempat Naya bekerja. Di sana mereka membuka buku-buku larangan, arsip tua, dan peta yang sudah tidak dipakai. Naya membuka salinan teks kuno, ditulis dalam bahasa campuran Sanskerta dan bahasa yang bahkan belum berhasil diidentifikasi oleh para ahli. Ia menunjuk satu bagian. 5 penjaga akan berkumpul saat waktu melebar. Mereka tak harus percaya, tapi akan dipilih. Yang melihat akan tersesat, yang memahami akan pulang membawa cahaya. 5 orang, mereka berlima. Mereka semua diam. Akhirnya Haris bicara. Gue takut, tapi lebih takut kalau gak tahu ini semua apa. Dan Aditya mengangguk pelan. Mungkin
Kita memang gak punya pilihan selain cari tahu. Mereka belum siap masuk. Tapi satu hal jelas, mereka akan kembali ke tambang itu. Bersama. 3 hari setelah pertemuan terakhir, mereka berkumpul lagi di depan gerbang tambang tua, saat fajar masih menyisakan embun di ujung ilalang. Jalanan tanah merah basah, udara lembab, dan langit perlahan membuka diri. Mereka membawa perlengkapan masing-masing, senter, kamera, tali, peta, dan satu buku catatan milik Aditya. Haris berdiri paling depan, alat pendeteksi anomali di tangan. Nih, alat udah mulai bunyi pelan. Kita deket, katanya sambil senyum kecil, seperti mencoba menutupi ketegangan. Damar mengamati sekeliling. Ada jejak sepatu tua di sini. Lebih dari satu pasang, tapi bentuk solnya gak kayak sepatu sekarang. Kela menyalakan senter, memandang tajam ke dalam lorong yang menganga seperti mulut gua. Kalau kita masuk, kita gak tahu bakal keluar jam berapa atau di mana. Aditya menjawab cepat, makanya catat semua. Detil, setiap langkah, setiap perubahan suhu, arah angin, suara, semua, kita harus punya jejak balik. Naya membuka tas kulitnya dan meletakkan kalung di telapak tangan. Cahaya kecil muncul dari batu di tengahnya. Ia tidak bilang apa-apa, hanya mengangguk pelan, seperti sudah tahu ini akan terjadi sejak lama. Masuk, langkah mereka pertama kali menginjak lantai batu. Suara berderak samar terdengar dari dinding tambang yang seakan bernapas. Debu berjatuhan pelan dari atas, tapi tidak cukup menakutkan untuk menghentikan langkah mereka. Mereka berjalan dalam diam selama beberapa menit. Lalu, berhenti, kata Haris tiba-tiba. Alat di tangannya berkedip cepat. Ada sesuatu. Mereka berhenti. Sunyi, tapi makin mereka diam, makin jelas terdengar suara, seperti bisikan. Tapi bukan bahasa yang mereka kenal. Persimpangan. Mereka sampai di percabangan lorong. 2 jalan terbentang. Satu lebih lebar, satu lebih sempit tapi ada ukiran sama di dindingnya. Aku rasa jalan kecil ini lebih aktif, kata Naya. Lihat cahaya kalungnya. Dan artinya kita justru harus hindari itu. Potong Damar cepat. Kalau kalung itu aktif, bisa aja itu peringatan, bukan undangan. Kalau kita hanya pilih jalan aman, kita gak akan tahu apa-apa, sahut Kela dingin. Gue masuk ke sini buat cari bukti, bukan buat debat. Dan kalau kita mati gara-gara nekat, gak ada yang bakal bisa nyeritain ulang, balas Damar, nadanya meninggi. Hening sesaat, Aditya memotong. Kita pecah. 2 orang di jalan sempit, 3 di jalan lebar. Kita tetap dalam radius suara. 10 menit, lalu balik dan tukar info. Dinamika terpecah. Kela dan Naya masuk ke jalan sempit. Kela jalan cepat, penuh rasa ingin tahu, menyorot ke dinding, memotret simbol-simbol. Naya di belakang, tenang, sesekali menoleh ke belakang. Kalungnya kadang menyala kadang mati. Ia menggumamkan sesuatu seperti mantra, tapi tidak jelas. Kela berkata, kamu kayak udah kenal tempat ini. Naya menjawab pelan, kadang tempat lama memanggil jiwa yang pernah dekat dengannya. Sementara itu, Aditya, Haris, dan Damar di lorong lebar. Haris menyeka keringat di dahinya. Mulutnya komat kamit menghitung langkah. Aditya sibuk mencatat, berhenti tiap 5 meter untuk mencatat suhu dan arah angin. Damar gelisah, ia tak percaya tempat ini aman. Kalian sadar gak, makin kita masuk, suara dari luar makin hilang, tanyanya. Aditya mengangguk. Aku tahu, itu sebabnya aku catat semua. Ini bukan tempat biasa. Bisa aja ini bukan bawah tanah, tapi ruang lain. Lah,
Lu kenapa ngomongin dimensi segala? Ini bukan fiksi ilmiah, Dit, gerutu Damar. Haris hanya senyum tipis. Atau kita baru sadar dunia nyata lebih gila dari fiksi. Pertemuan kembali dan sebuah lubang. Mereka bertemu kembali di titik awal perpecahan. Kela menunjukkan hasil foto. Satu ukiran menggambarkan 5 orang memegang cahaya bundar, berdiri di depan lingkaran besar seperti pintu. Aditya menggaruk dagu. Itu bisa representasi mereka yang membuka portal. Haris menunduk. Kalau iya, kita udah kelewat jauh buat mundur. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar. Tanah sedikit runtuh, dan muncul sebuah lubang kecil, cukup untuk 1 orang. Semua menatap lubang itu. Tidak ada yang bicara. Lalu Damar, dengan nada sinis, berkata, "Siapa duluan?" Yang katanya dipanggil tempat lama, atau yang ngotot pengin bukti. Mereka masih berdiri di tepi lubang. Suasananya tegang, tapi bukan karena tempat itu saja, melainkan karena mereka semua kini tahu ini nyata. Bukan sekadar teori, bukan artefak, bukan cerita kuno. Ada sesuatu di bawah sana, dan mereka belum siap. Kela menyorot ke dalam lubang. Ini cuma 1 orang. Bisa pakai tali, kita tinggal ikat Dan. Enggak. Suara itu keluar dari Aditya, pelan tapi tegas. Kalau kita nekat dan sesuatu terjadi, kita gak bisa nolong siapapun. Belum tahu medannya, belum punya sistem komunikasi, belum punya rencana cadangan. Kela mengernyit. Jadi kita diam, nunggu tempat ini nutup sendiri. Ini kesempatan langka. Dit. Damar bersandar di dinding, melipat tangan. Akhirnya ada yang mikir juga. Naya menunduk sebentar, lalu menatap Aditya. Kita belum lihat semuanya. Ukiran-ukiran itu masih menyimpan petunjuk. Mungkin pintu ini bukan satu-satunya jalan. Haris, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Gue jujur aja, belum siap. Masuk ke sesuatu yang kita nggak tahu, dengan alat seadanya, itu bunuh diri. Tapi, kalau kita tarik mundur sekarang dan nyusun strategi, kita punya peluang lebih besar. Suara terbanyak. Kela masih ingin memaksa. Ia benci perasaan gagal di depan pintu. Tapi bahkan dalam diam pun ia tahu, tak satu pun dari mereka akan ikut sekarang. Dan dia bukan nekat bodoh. Ia tahu pentingnya ada yang jaga di atas. Fine, tapi jangan lama. Tempat kayak gini gak nungguin kita. Katanya akhirnya memasukkan kembali kameranya ke tas. Kembali ke permukaan. Perjalanan keluar terasa lebih cepat. Tapi ada satu hal yang mereka semua sadari. Suhu lorong naik beberapa derajat dan suara bisikan semakin keras di bagian-bagian tertentu. Saat keluar, langit sudah menjelang senja. Udara bebas terasa seperti anugerah. Tapi masing-masing dari mereka tahu, pikiran mereka tertinggal di bawah tanah. Beberapa hari kemudian, Naya sibuk di museum, menelusuri koleksi pribadi seorang kolektor tua yang pernah menyumbangkan benda dari wilayah tambang itu. Ia menemukan catatan tangan yang penuh coretan dan simbol yang mirip dengan yang di dinding. Aditya menemui dosen sejarah yang sudah pensiun. Mereka berdiskusi lama tentang kemungkinan jalur waktu yang tersembunyi dalam mitos lokal. Kisah tentang penunggu waktu yang pernah dipercaya bisa membalik umur manusia. Haris mencoba membuat alat komunikasi portabel yang bisa menembus tanah dan gua. Ia mengutak-atik sirkuit, mencoba frekuensi-frekuensi aneh yang pernah muncul di lorong. Kela melakukan pencocokan pola dari ukiran dengan kode geometrik kuno dari budaya berbeda. Ia mulai mencium satu pola. Ukiran itu menyatu seperti peta, tapi dalam dimensi berbeda. Damar,
Ia pergi sendirian ke tambang, berdiri di depan gerbang. Ia tak masuk, hanya menunggu, mendengarkan, seolah berharap ada sesuatu yang datang menghampiri lebih dulu. Arah baru, ketegangan lama. Seminggu kemudian, mereka bertemu kembali. Suasana lebih tenang, tapi ada tensi tersirat, karena kini semua punya potongan teka-teki yang belum tentu cocok. Gue nemuin sesuatu, katakanlah melempar foto ke tengah meja. Ukiran itu adalah serpihan. Kalau kita gabung semua dinding di lorong kecil, itu bentuknya kayak jam pasir. Haris menjawab sambil mengetik di laptop, dan titik pusatnya persis di tempat lubang itu muncul. Aditya membuka catatannya. Artinya, lubang itu bukan kecelakaan, tapi jalur yang akan terbuka saat waktunya datang. Dan kita harus siap. Damar menyela, gue gak percaya semua ini tanpa bukti nyata. Tapi gue juga gak bisa berhenti mikirin tempat itu. Semua saling tatap. Naya mengangguk. Kita kumpulkan semua info. 3 hari dari sekarang, kita turun lagi. Tapi kali ini, dengan mata terbuka dan jiwa yang siap, mereka masih berdiri di tepi lubang. Suasananya tegang, tapi bukan karena tempat itu saja, melainkan karena mereka semua kini tahu ini nyata. Bukan sekadar teori, bukan artefak, bukan cerita kuno. Ada sesuatu di bawah sana, dan mereka belum siap. Kela menyorot ke dalam lubang. Ini cuma 1 orang. Bisa pakai tali, kita tinggal ikat Dan. Enggak. Suara itu keluar dari Aditya, pelan tapi tegas. Kalau kita nekat dan sesuatu terjadi, kita gak bisa nolong siapapun. Belum tahu medannya, belum punya sistem komunikasi, belum punya rencana cadangan. Kela mengernyit, jadi kita diam, nunggu tempat ini nutup sendiri. Ini kesempatan langka, Dit. Damar bersandar di dinding, melipat tangan. Akhirnya ada yang mikir juga. Naya menunduk sebentar, lalu menatap Aditya. Kita belum lihat semuanya. Ukiran-ukiran itu masih menyimpan petunjuk. Mungkin pintu ini bukan satu-satunya jalan. Haris, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Gue jujur aja, belum siap. Masuk ke sesuatu yang kita nggak tahu, dengan alat seadanya, itu bunuh diri. Tapi, kalau kita tarik mundur sekarang dan nyusun strategi, kita punya peluang lebih besar. Suara terbanyak, Kela masih ingin memaksa. Ia benci perasaan gagal di depan pintu. Tapi bahkan dalam diam pun ia tahu, tak satu pun dari mereka akan ikut sekarang. Dan dia bukan nekat bodoh. Ia tahu pentingnya ada yang jaga di atas. Fine, tapi jangan lama. Tempat kayak gini gak nungguin kita. Katanya akhirnya memasukkan kembali kameranya ke tas. Kembali ke permukaan. Perjalanan keluar terasa lebih cepat. Tapi ada satu hal yang mereka semua sadari. Suhu lorong naik beberapa derajat dan suara bisikan semakin keras di bagian-bagian tertentu. Saat keluar, langit sudah menjelang senja. Udara bebas terasa seperti anugerah. Tapi masing-masing dari mereka tahu, pikiran mereka tertinggal di bawah tanah. Beberapa hari kemudian, Naya sibuk di museum, menelusuri koleksi pribadi seorang kolektor tua yang pernah menyumbangkan benda dari wilayah tambang itu. Ia menemukan catatan tangan yang penuh coretan dan simbol yang mirip dengan yang di dinding. Aditya menemui dosen sejarah yang sudah pensiun. Mereka berdiskusi lama tentang kemungkinan jalur waktu yang tersembunyi dalam mitos lokal. Kisah tentang penunggu waktu yang pernah dipercaya bisa membalik umur manusia. Haris mencoba membuat alat komunikasi portable yang bisa menembus tanah dan gua. Ia mengutak-atik sirkuit, mencoba frekuensi-frekuensi aneh
yang pernah muncul di lorong. Kala melakukan pencocokan pola dari ukiran dengan kode geometrik kuno dari budaya berbeda. Ia mulai mencium satu pola. Ukiran itu menyatu seperti peta, tapi dalam dimensi berbeda. Damar, ia pergi sendirian ke tambang. Berdiri di depan gerbang. Ia tak masuk, hanya menunggu, mendengarkan, seolah berharap ada sesuatu yang datang menghampiri lebih dulu. Arah baru, ketegangan lama. Seminggu kemudian, mereka bertemu kembali. Suasana lebih tenang, tapi ada tensi tersirat, karena kini semua punya potongan teka-teki yang belum tentu cocok. Gue nemuin sesuatu, katakanlah melempar foto ke tengah meja. Ukiran itu adalah serpihan. Kalau kita gabung semua dinding di lorong kecil, itu bentuknya kayak jam pasir. Haris menjawab sambil mengetik di laptop, dan titik pusatnya persis di tempat lubang itu muncul. Aditya membuka catatannya. Artinya, lubang itu bukan kecelakaan, tapi jalur yang akan terbuka saat waktunya datang. Dan kita harus siap. Damar menyela, gue gak percaya semua ini tanpa bukti nyata. Tapi, gue juga gak bisa berhenti mikirin tempat itu. Semua saling tatap, Naya mengangguk. Kita kumpulkan semua info. 3 hari dari sekarang, kita turun lagi. Tapi kali ini, dengan mata terbuka. Dan jiwa yang siap, langit kelabu. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kelompok berkumpul di gerbang tambang dengan perlengkapan lengkap, lampu kepala, tali panjang, kamera infra, makanan darurat, serta satu alat buatan Haris yang disebutnya pengunci frekuensi waktu. Raka datang paling akhir, diam-diam, tapi penuh percaya diri. Naya menatapnya tanpa bicara, tapi tangan kirinya menggenggam kalung lebih kuat dari biasanya. Batu ungu itu menyala samar. Kala menyentuh kamera di bahunya. Tujuan kita bagian terdalam. Titik jam pasir. Aditya memberi kode. Kita masuk dalam 2 kelompok seperti kemarin. Tapi kali ini kita tetap terhubung lewat komunikasi nirkabel Haris. Kalau sinyal hilang, kita tarik mundur. Damar menghela napas. Gue tetap gak suka dia ikut. Raka hanya melirik. Tenang, kalau aku pengen kalian mati, aku gak akan datang dengan peta. Lorong-lorong lama, cahaya baru. Mereka masuk. Suasana berbeda dari sebelumnya. Lorong yang semula sunyi, kini hidup. Ada kilatan cahaya dari dinding. Simbol-simbol muncul dan hilang. Seperti membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak bisa ditulis. Kalung Naya semakin sering menyala. Ini kayak tempat ini sadar kita datang. Bisik Haris. Bukan sadar, gumam Raka. Tempat ini menilai siapa yang boleh masuk lebih dalam dan siapa yang tidak. Titik jam pasir. Setelah hampir 2 jam menyusuri lorong dan menuruni jalur menurun sempit, mereka sampai di titik lubang. Kini tak lagi sempit. Lubang itu membesar, seolah menunggu. Di sekelilingnya, simbol-simbol jam pasir terbentuk dengan garis cahaya halus. Gue yakin ini bukan dari manusia biasa, kata Kelak kagum. Simbol ini bisa gerak. Aditya membentangkan ulang peta gabungan. Di bawah sini, kemungkinan ada ruang utama. Raka bilang pernah melihat ruang pengunci waktu. Kalau ini jalannya, kita harus turun sekarang. Damar menggeleng. Tunggu, kita gak tahu apa di bawah. Kela, justru itu kenapa kita di sini. Haris mengintervensi. Oke, gue bisa pasang tali dan alat pelacak. Kita turunin 1 orang dulu. Sinyal stabil, baru lainnya nyusul. Naya mengangkat tangan. Aku turun dulu. Semua kaget, bahkan Raka.
Tempat ini memanggilku, dan aku percaya aku akan tahu kalau ada bahaya. Turun ke kedalaman. Naya perlahan turun dengan tali. Cahaya dari kalungnya jadi penuntun. Ia menghilang dalam kegelapan. 1 menit, 2 menit. Sinyal masih stabil. Suara dari alat komunikasi. Aku tiba di dasar. Ada lorong besar. Udara hangat. Ada ukiran dinding bergerak. Tapi bukan bahaya. Rasanya seperti ruang yang ingin diingat. Masuk satu persatu. Haris menyusul, lalu Kela dan Aditya. Damar ragu, tapi akhirnya ikut. Raka turun terakhir. Tapi sebelum ia turun, ia menatap ke dalam kegelapan lubang dan berkata pelan, nyaris tak terdengar. Kita bertemu lagi, akhirnya. Ruang pengunci waktu. Di bawah tanah, mereka menemukan ruangan besar berbentuk melingkar. 5 dinding, 5 pintu kecil, dan di tengahnya, sebuah mekanisme jam raksasa, terbuat dari batu dan logam tua yang belum dikenal. Detikannya lambat, tapi nyata. Di bawahnya, ada alas lingkaran dengan 5 lubang. Naya berdiri di tengah ruangan, tatapannya kosong, atau tersambung dengan sesuatu. Aditya mulai merekam. Kela memotret detail. Haris memindai material. Damar berjaga, gelisah. Raka diam, menatap mekanisme itu dengan suara penuh dendam. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya dari jam pasir melesak ke langit-langit. Kelima pintu mulai bergetar. Kalung Naya terlepas dari lehernya dan melayang ke tengah ruangan. Lalu, satu dari kalian bukan bagian dari lingkaran. Suara itu keluar dari ruang, bukan dari makhluk. Seperti gema dari dimensi lain. Semua terdiam. Raka melangkah mundur. Naya membuka mata, menatapnya tajam. Sekarang aku ingat, kau yang membuat pintu itu tertutup dulu. Ruangan itu mendadak diam, seperti sesak oleh keheningan yang tidak normal. Kalung Naya jatuh ke lantai, tak bersinar lagi. Kelima pintu berhenti bergetar, tapi satu di antaranya, yang di sisi timur, retak sedikit, seperti napas kecil dari dunia lain. Naya menunduk, wajahnya tegang, tapi bukan ketakutan. Lebih ke ingatan yang belum lengkap. Tempat ini tahu kita, tapi juga ragu sama salah satu dari kita. Kela melihat ke arah Raka. Kenapa pintu berhenti pas kamu melangkah? Raka tak menjawab. Ia menatap pintu timur, pelan-pelan mendekat, lalu menyentuh ukiran yang retak. Karena pintu itu belum selesai bicara. Dulu pun dia terbuka dan tertutup bukan karena aku. Aditya mengernyit. Maksud lo, dulu? Lo pernah sampai ke ruangan ini? Raka membalik badan, wajahnya gelap oleh bayangan jam raksasa di tengah. Ada hal-hal yang tidak bisa kalian pahami dengan logika. Kadang tempat seperti ini memilih, dan kadang ia cuma menunggu. Percikan kecurigaan. Damar mendekat ke Haris, bicara pelan. Lo dengar suara tadi? Kayak bukan cuma ngomong. Kayak nyoba masuk kepala kita. Haris mengangguk. Sinyal sempat goyang pas Raka nyentuh ukiran. Gue simpan datanya. Tapi kayaknya gak bisa dibaca pakai alat biasa. Di sisi lain, Naya memungut kembali kalungnya. Kalung itu dingin. Mati, tempat ini sedang menguji kita, gumamnya. Dan ada satu yang gak lulus. Tapi siapa? Raka mendekat ke dinding barat dan mengusap ukiran berbentuk spiral terbalik. Kalian pikir tempat ini punya logika manusia? Dia gak pilih berdasarkan niat baik atau moral. Tempat ini bekerja dengan ingatan, dengan jejak waktu. Siapapun yang pernah mengganggu putaran waktu akan ditolak. Kela mencibir.
Dan kamu yakin bukan kamu yang dimaksud? Raka diam. Tatapannya kosong. Lalu perlahan, ia tertawa kecil. Kalau aku yang dimaksud, aku gak akan bisa masuk ke sini sejak awal. Retakan dan pilihan. Retakan di pintu timur membesar sedikit. Debu halus jatuh dari atas. Aditya menatap satu persatu dari mereka. Kita harus pilih. Kita terus, atau kita mundur dan pikirkan ulang rute. Damar, gue gak lanjut kalau orang itu ikut. Kelah, kita gak bisa tinggalkan satu-satunya yang tahu paling banyak. Naya, pelan, seperti membaca sesuatu di udara, pintu itu bisa terbuka penuh. Tapi hanya jika kita jujur, dan itu gak berarti bicara jujur, tapi jujur terhadap niat. Haris, itu bisa berarti siapapun dari kita bisa jadi penghalangnya. Semua saling tatap, tak ada yang bicara. Tapi di mata mereka, satu hal mulai muncul. Keraguan, arah baru, keputusan yang tak selesai. Pintu timur mulai bergetar lagi, tapi tak terbuka. Seolah tempat itu sedang menunggu. Menunggu mereka memutuskan. Atau mungkin menunggu satu dari mereka keluar. Pintu timur akhirnya terbuka. Perlahan, gesekan batu tua terdengar seperti eranan panjang dari masa lalu. Udara hangat menyembur keluar. Tapi bukan seperti angin biasa. Seperti napas dari sesuatu yang sadar. Naya menatap ke dalam, wajahnya tegang. Ini tempat yang bukan seharusnya kita sentuh. Raka melangkah lebih dulu, tanpa tunggu aba-aba. Damar langsung menahan lengan Aditya. Lihat kan, dia gak nunggu, gak pernah nunggu. Kelah menyusul cepat, tak mau kehilangan jejak. Lalu satu persatu masuk ke lorong dalam di balik pintu. Lorong tak bernama. Di dalam, lorong terasa jauh lebih tua. Lebih hidup. Dindingnya mengalir samar, seperti urat nadi. Cahaya dari alat mereka berubah warna. Merah tua, ungu pudar, kadang seperti hijau bercampur emas. Haris memeriksa alatnya. Ini gila, kompas putar terus. Sinyal frekuensi lompat kayak, tempat ini gak punya koordinat. Damar, tempat ini salah. Kita salah masuk. Raka berhenti di depan sebuah lengkungan besar, dengan ukiran seperti bunga mekar keluar, tapi berdarah. Ia menyentuhnya, dan langsung terlempar mundur. Tubuhnya menghantam dinding, keras. Tapi dia bangkit. Perlahan, seperti tak terjadi apa-apa. Kelah menolong. Raka, apa itu? Raka terengah. Wajahnya pucat. Itu menolak aku. Semua diam. Naya menggenggam kalungnya lagi. Cahaya kembali muncul, tapi tak stabil. Berkedip, gelap, berkedip lagi. Tapi mereka tetap masuk. Meski sistem menolak, mereka akhirnya tetap masuk bersama. Kenapa bisa? Karena Raka membawa sesuatu, tak jelas apa, tapi benda itu ia ambil diam-diam dari saku dalam jaket. Sebuah fragmen kristal kecil, retak, berwarna senada dengan simbol di ruang sebelumnya. Ia mencuri fragmen itu dari ekspedisi terdahulu. Tanpa mereka tahu, pintu menerima semua karena ia pakai celah. Tapi, lubang itu meninggalkan retak. Masalah dimulai. Setelah mereka semua masuk, gejala aneh mulai muncul. Bukan langsung horor besar, tapi gangguan halus yang perlahan berubah menjadi ketidakseimbangan. Dinding lorong berubah bentuk saat ditinggal. Waktu di jam Haris tidak sama dengan durasi yang mereka rasakan. Suara langkah tambahan terdengar, padahal semua sudah berhenti. Simbol-simbol lama diukir ulang sendiri. Dan paling parah, Naya mulai mendengar suara dari dalam pikirannya. Naya terdiam, lalu pelan berkata,
Tempat ini mulai lepas kendali. Tapi mereka belum tahu penyebabnya. Mereka mengira itu karena kedalaman atau waktu. Padahal, saat Raka dipaksa masuk, sistem yang menjaga keseimbangan waktu retak, dan fragmen kecil itu menyimpan satu bagian dari memori yang seharusnya tetap hilang. Pintu timur akhirnya terbuka. Perlahan, gesekan batu tua terdengar seperti erangan panjang dari masa lalu. Udara hangat menyembur keluar, tapi bukan seperti angin biasa, seperti napas dari sesuatu yang sadar. Naya menatap ke dalam, wajahnya tegang. Ini tempat yang bukan seharusnya kita sentuh. Raka melangkah lebih dulu, tanpa tunggu aba-aba. Damar langsung menahan lengan Aditya. Lihat kan, dia gak nunggu, gak pernah nunggu. Kela menyusul cepat, tak mau kehilangan jejak. Lalu satu persatu masuk ke lorong dalam di balik pintu. Lorong tak bernama. Di dalam, lorong terasa jauh lebih tua. Lebih hidup. Dindingnya mengalir samar, seperti urat nadi. Cahaya dari alat mereka berubah warna. Merah tua, ungu puder, kadang seperti hijau bercampur emas. Haris memeriksa alatnya. Ini gila, kompas putar terus. Sinyal frekuensi lompat kayak, tempat ini gak punya koordinat. Damar, tempat ini salah, kita salah masuk. Raka berhenti di depan sebuah lengkungan besar, dengan ukiran seperti bunga mekar keluar, tapi berdarah. Ia menyentuhnya, dan langsung terlempar mundur. Tubuhnya menghantam dinding, keras. Tapi dia bangkit. Perlahan, seperti tak terjadi apa-apa. Kela menolong. Raka, apa itu? Raka terengah. Wajahnya pucat. Itu menolak aku. Semua diam. Naya menggenggam kalungnya lagi. Cahaya kembali muncul, tapi tak stabil. Berkedip, gelap, berkedip lagi. Tapi mereka tetap masuk. Meski sistem menolak, mereka akhirnya tetap masuk bersama. Kenapa bisa? Karena Raka membawa sesuatu, tak jelas apa, tapi benda itu ia ambil diam-diam dari saku dalam jaket. Sebuah fragmen kristal kecil, retak, berwarna senada dengan simbol di ruang sebelumnya. Ia mencuri fragmen itu dari ekspedisi terdahulu. Tanpa mereka tahu, pintu menerima semua karena ia pakai celah. Tapi, lubang itu meninggalkan retak. Masalah dimulai. Setelah mereka semua masuk, gejala aneh mulai muncul. Bukan langsung horor besar, tapi gangguan halus yang perlahan berubah menjadi ketidakseimbangan. Dinding lorong berubah bentuk saat ditinggal. Waktu di jam Haris tidak sama dengan durasi yang mereka rasakan. Suara langkah tambahan terdengar, padahal semua sudah berhenti. Simbol-simbol lama diukir ulang sendiri. Dan paling parah, Naya mulai mendengar suara dari dalam pikirannya. Naya terdiam, lalu pelan berkata, tempat ini mulai lepas kendali. Tapi mereka belum tahu penyebabnya. Mereka mengira itu karena kedalaman atau waktu. Padahal, saat Raka dipaksa masuk, sistem yang menjaga keseimbangan waktu retak, dan fragmen kecil itu menyimpan satu bagian dari memori yang seharusnya tetap hilang. Lampu menyala kembali. Suasana dingin, tak bergerak. Lorong tetap, tapi terasa berubah. Naya berdiri tercekat. Nafasnya tercekat. Kela, semua menoleh. Tempat Kela berdiri tadi, kosong. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya senter kecilnya yang tergeletak, masih menyala, menunjuk ke arah cermin retak. Damar langsung ke depan. Kela, suaranya menggema, tapi tak ada jawaban. Haris memeriksa area sekitarnya. Tak ada celah, tak ada lorong lain,
Tak ada pintu terbuka. Seolah kelat dihapus. Aditya mencengkeram rambutnya. Ini gak masuk akal. Gak mungkin dia bisa jalan sendiri. Kita semua berdiri di sini. Raka, pelan, dia gak jalan. Dia ditarik. Naya, cermin itu memantulkan waktu. Tapi sekarang rusak. Dan kalau waktu rusak, maka keberadaan pun bisa rusak. Saling tuduh. Damar menunjuk Raka. Lo tahu lebih banyak dari kita. Lo tahu kan ini bisa kejadian. Makanya lo diam aja. Raka tidak membalas. Ia menatap serpihan cermin yang jatuh ke lantai. Salah satunya memantulkan bayangan mereka, tapi tanpa satu tokoh. Bayangan kelak tidak ada. Haris memukul dinding. Tersisa 5 jam, dan kita udah kehilangan 1 orang. Naya memejamkan mata. Aku dengar suara sebelum dia hilang. Suara dari bukan tempat ini. Aditya, maksud lo dia gak mati? Naya, bukan, tapi juga bukan hidup seperti kita. Mereka terpecah. Damar ingin kembali keluar, lapor, minta bantuan. Raka bersikeras mereka harus ke inti untuk menstabilkan tempat ini sebelum semuanya hilang. Naya ingin coba menelusuri gema waktu untuk tahu di mana posisi Kela. Haris mulai percaya mereka bisa kehilangan siapa saja setiap saat, dan itu bikin dia mulai paranoid. Aditya mencoba menenangkan. Tapi tekanan waktu dan kehilangan Kela bikin semua emosi di ujung tanduk. Dan saat mereka mulai berdebat, lorong kembali berubah. Batu-batu lantai kini punya ukiran baru, seperti rute atau peta, tapi terus berubah saat mereka lihat. Naya, pelan. Tempat ini hidup, dan sekarang ia sedang memilih siapa yang selanjutnya. Langkah mereka bergema pelan di lorong batu yang kini tidak lagi tenang. Sesuatu telah berubah. Dinding-dindingnya terasa hangat, lalu dingin, lalu basah. Kadang terdengar seperti detak jantung, pelan, dalam, tapi nyata. Aditya berjalan di depan, matanya awas. Damar, gue masih gak ngerti. Kita lanjut aja, padahal tadi 1 orang udah lenyap. Naya, kalau kita berhenti sekarang, semua ini bakal sia-sia. Dan mungkin kita semua juga hilang. Haris merapat ke tembok. Tangannya menggenggam kamera kecil seperti jimat. Kita dicatat atau diawasi. Apapun ini, dia belajar dari kita. Raka, datar, tempat ini bukan sekadar ruang. Ini bagian dari ingatan. Dan ingatan itu punya aturan sendiri. Pintu 3 cabang. Setelah 1 tikungan panjang, mereka sampai pada ruangan besar berbentuk lingkaran, dengan 3 lorong berbeda. Masing-masing pintu tak punya simbol, tapi denyut cahaya berbeda. Lorong kiri, berkedip lambat, merah gelap. Lorong tengah, tenang, tanpa suara, tapi udara dingin menusuk. Lorong kanan, berkedip cepat, seperti sinyal bahaya. Aditya mengangkat tangannya. Kita harus pilih. Naya menyentuh lantai. Ukiran peta samar kembali muncul. Tapi kali ini, peta itu hanya menampilkan 1 garis, lalu menghilang secepat muncul. Haris, kalau tempat ini gerak, maka semua peta bisa bohong. Damar, tapi diam juga bikin kita mati. Kalau Kela masih hidup, dia bisa ada di mana aja sekarang. Raka melangkah ke tengah. Ia berdiri sejenak, seperti mencoba merasakan sesuatu dari lorong-lorong itu. Raka, tengah, itu pusatnya, tapi juga tempat paling jauh dari waktu yang normal. Naya menoleh cepat. Kamu seharusnya tahu itu. Raka tidak jawab. Ia sudah melangkah lebih dulu. Yang lain pelan-pelan mengikuti lorong tengah.
Di lorong tengah, suhu turun drastis. Uap napas mereka terlihat, tapi tak ada angin. Dinding berubah, bukan batu, tapi seperti kaca yang menampakkan bayangan mereka. Tapi kadang bayangannya berbeda posisi. Bergerak pelan. Satu bayangan malah memperlihatkan Kla masih ikut bersama mereka. Tersenyum. Naya, panik, kita harus keluar dari lorong ini. Sekarang, Raka tetap melangkah. Kalau kita berbalik, kita tak akan sampai mana-mana. Percayalah, ini satu-satunya jalan. Aditya, dan kalau lo salah, Raka tidak menjawab. Tapi saat itu, dari depan, mereka melihat cahaya aneh. Bukan seperti sender, tapi cahaya alami berpendar dari balik kabut tipis. Dan sesuatu berdiri di tengah kabut. Tak bergerak, tak bicara. Siluet manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus, terlalu sunyi. Semua terdiam. Haris, pelan, apa itu? Kla? Damar, itu bukan manusia. Mereka berhenti, dan dari kabut, sosok itu berbalik, lalu berjalan menjauh. Ke dalam cahaya, tanpa suara, tanpa jejak, tapi setelahnya, suara Kla terdengar. Jelas, teriakan pendek, lalu hening. Teriakan Kla baru saja terdengar. Lalu, hening. Lorong masih sunyi. Kabut perlahan surut, meninggalkan lorong panjang dengan cahaya pudar di ujungnya. Siluet tadi menghilang. Semua terpaku. Damar memecah diam. Kita gak bisa lanjut. Itu bukan suara manusia biasa. Tempat ini mainin pikiran kita. Raka, tegas, atau itu beneran Kla? Dan kita ninggalin dia karena lo penakut. Damar langsung maju, mendorong dada Raka. Lo bilang apa? Aditya langsung di antara mereka. Berhenti. Ini bukan waktunya ribut. Haris duduk di lantai, pegang kepalanya. Lo semua sadar gak sih? Kita di dalam sesuatu yang lebih gede dari logika kita. Kla hilang, dan sekarang suara dia kayak direkam ulang atau diseret dari dimensi lain. Naya pelan, tapi suaranya menusuk. Mungkin ini yang dimaksud suara itu. Bahwa salah satu dari kita bawa pecahan yang bikin waktu rusak. Damar, lo maksud siapa? Naya tak jawab. Tatapannya ke Raka sebentar. Tapi dia tahu belum saatnya menuduh. Raka menahan emosi. Tapi nadanya menggertak. Pelan. Kalau kalian takut, balik aja. Aku jalan sendiri. Aditya, dan kalau lo hilang juga, kita pecah, kita semua mati. Haris, keras, hampir histeris, atau lebih parah, kita gak mati, kita eksis, tapi dipecah, diulang, diacak, siapa tahu kita ini udah kejadian keberapa. Semua terdiam, ketegangan mengendap. Langit-langit di atas mereka mengeluarkan suara lirih seperti nafas panjang. Lorong tetap sunyi, tapi suhu turun lagi. Naya akhirnya bicara, suaranya lembut tapi kuat. Dengerin, apapun suara tadi, kita gak bisa abaikan. Tapi kita juga gak bisa asal masuk. Aditya, rencana, Naya, kita pecah 2 tim. Tapi tetap dalam jangkauan suara. 1 tim maju, 1 jaga titik ini. Kalau ada yang salah, kita tarik balik. Damar, masih emosi? Kalau ada yang lagi-lagi, hilang. Siapa yang lo salahin nanti? Naya, bukan waktunya saling tunjuk. Tapi kalau kalian tetap keras kepala, kita semua bakal jadi korban. Akhirnya, mereka sepakat. Raka dan Naya tetap lanjut masuk ke arah suara. Damar, Haris, dan Aditya jaga di titik cabang lorong. Mereka buat sinyal suara tiap 3 menit,
teriakan pendek atau ketukan pada dinding. Tapi tak satu pun dari mereka sadar. Bayangan mereka di kaca lorong mulai bergerak tanpa mereka sadari. Teriakan kelab baru saja terdengar. Lalu, hening. Lorong masih sunyi. Kabut perlahan surut, meninggalkan lorong panjang dengan cahaya pudar di ujungnya. Siluet tadi menghilang. Semua terpaku. Damar memecah diam. Kita gak bisa lanjut. Itu bukan suara manusia biasa. Tempat ini mainin pikiran kita. Raka, tegas, atau itu beneran Kela? Dan kita ninggalin dia karena lo penakut. Damar langsung maju, mendorong dada Raka. Lo bilang apa? Aditya langsung di antara mereka. Berhenti. Ini bukan waktunya ribut. Haris duduk di lantai, pegang kepalanya. Lo semua sadar gak sih? Kita di dalam sesuatu yang lebih gede dari logika kita. Kela hilang, dan sekarang suara dia kayak direkam ulang atau diseret dari dimensi lain. Naya pelan, tapi suaranya menusuk. Mungkin ini yang dimaksud suara itu. Bahwa salah satu dari kita bawa pecahan yang bikin waktu rusak. Damar, lo maksud siapa? Naya tak jawab, tatapannya ke Raka sebentar. Tapi dia tahu belum saatnya menuduh. Raka menahan emosi. Tapi nadanya menggertak. Pelan. Kalau kalian takut, balik aja. Aku jalan sendiri. Aditya, dan kalau lo hilang juga, kita pecah, kita semua mati. Haris, keras, hampir histeris. Atau lebih parah, kita gak mati, kita eksis. Tapi dipecah, diulang, diacak, siapa tahu kita ini udah kejadian keberapa. Semua terdiam, ketegangan mengendap. Langit-langit di atas mereka mengeluarkan suara lirih seperti nafas panjang. Lorong tetap sunyi, tapi suhu turun lagi. Naya akhirnya bicara, suaranya lembut tapi kuat. Dengerin, apapun suara tadi, kita gak bisa abaikan. Tapi kita juga gak bisa asal masuk. Aditya, rencana, Naya, kita pecah 2 tim. Tapi tetap dalam jangkauan suara. 1 tim maju, 1 jaga titik ini. Kalau ada yang salah, kita tarik balik. Damar, masih emosi? Kalau ada yang lagi-lagi, hilang. Siapa yang lo salahin nanti? Naya, bukan waktunya saling tunjuk. Tapi kalau kalian tetap keras kepala, kita semua bakal jadi korban. Akhirnya, mereka sepakat. Raka dan Naya tetap lanjut masuk ke arah suara. Damar, Haris, dan Aditya jaga di titik cabang lorong. Mereka buat sinyal suara tiap 3 menit. Teriakan pendek atau ketukan pada dinding. Tapi tak satu pun dari mereka sadar. Bayangan mereka di kaca lorong mulai bergerak tanpa mereka sadari. Aditya menatap Damar dan Haris. Matanya tegas, tapi nadanya pelan, menahan gemetar. Aditya, kita bilang tadi, kita jaga titik ini. Kalau kita kabur sekarang, Naya dan Raka bakal terjebak. Damar, gue tahu. Haris, iya, gue juga. Langkah kaki dari belakang mereka makin jelas. Tapi tak ada yang terlihat, hanya bayangan. Bayangan 4 pasang kaki mendekat perlahan. Seolah tahu mereka sedang melihat. Damar mencengkeram besi kecil dari senter rusak. Haris menggenggam kamera, tangan berkeringat. Aditya berdiri di tengah, menahan nafas. Detiknya berjalan lambat. Aditya, kalau ini permainan waktu, bisa jadi itu kita. Versi lain, atau pantulan kemungkinan. Damar, atau itu adalah akhir dari kita. Yang udah kejadian, tapi belum nyampe. Haris, cepat, kita gak bisa pastiin apa-apa. Kita cuma nebak. Aditya,
datar, justru itu. Kita jaga titik ini karena kita gak ngerti. Kita jaga karena itu satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Diam. Langkah kaki berhenti. Bayangan kaki itu menghilang. Tapi udara berubah. Tercium aroma logam panas. Dinding seperti berdenyut perlahan. Dan di kejauhan, suara isakan pendek. Tertahan, seperti seseorang menahan tangis. Damar menelan ludah. Aditya masih menahan posisi. Tapi Haris mundur satu langkah. Lalu dua, matanya mulai panik. Haris, gue gak kuat. Maaf, gue gak bisa. Damar, Haris, tunggu. Terlambat, Haris lari. Suara langkahnya memecah keheningan. Mengarah ke lorong kiri yang berkedip merah gelap. Damar, sial. Aditya memaki pelan. Lalu terdengar jeritan Haris teredam seperti dicabut dari udara. Tanpa pikir panjang, Damar ikut lari. Tak tahu kenapa, tak tahu kemana. Tapi takut ditinggal. Takut sendirian. Aditya tinggal satu-satunya di titik itu. Napasnya tercekat. Semua sunyi lagi. Lalu dia dengar suaranya sendiri. Dari arah belakang. Berbisik, kita gagal. Aditya membalik. Lorong kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi bayangannya tersenyum padanya. Dan di titik itu, Aditya akhirnya lari juga. Ke arah yang berbeda. Titik jaga kosong. Dan jauh di lorong tengah, Naya dan Raka tak tahu mereka sekarang sendirian. Langkah Naya dan Raka menyusuri lorong tengah semakin dalam. Kabut makin tebal. Cahaya aneh tetap menyala samar. Tapi dinding-dindingnya kini berubah bentuk, seperti melengkung pelan saat mereka lewat. Seperti hidup, seperti mengingat. Naya, seharusnya sinar ketukan dari mereka udah terdengar lagi. Raka, mungkin mereka nunggu sinyal dari kita. Naya, atau mereka gak di sana lagi. Raka diam. Tiba-tiba, dari depan, dinding lorong terbuka, memperlihatkan ruangan berbentuk lingkaran, penuh dengan ukiran simbol-simbol yang seolah bergerak pelan di permukaan. Di tengah ruangan itu, sebuah meja batu, dan di atasnya pecahan cermin. Naya, pelan, kayak bagian dari sesuatu yang rusak. Raka, bukan rusak, tapi dibagi. Dia melangkah pelan, menyentuh pecahan itu, dan seketika ruangan berubah, dinding-dinding runtuh, langit-langit lenyap. Naya dan Raka berdiri di sebuah tempat lain. Tempat yang aneh, perpaduan antara ruang kelas tua, stasiun bawah tanah, dan kamar tidur. Semuanya kabur, seolah digabung dari potongan ingatan. Naya, apa ini? Raka tidak menjawab. Dia menatap sesuatu di kejauhan. Matanya membesar. Di ujung ruangan itu ada sosok Kela. Diam, berdiri di tengah jalan sempit. Tapi dia tak menatap mereka. Naya melangkah maju, tapi Raka menariknya. Raka, tunggu. Dia ngulang sesuatu. Dan benar, Kela bergerak, tapi dengan gerakan yang terulang. Langkah maju, toleh kiri, lalu mundur, lalu lagi, seperti rekaman rusak. Naya, Raka, ini gak benar. Kita harus... Tiba-tiba Raka berlari. Menuju Kela. Naya, Raka... Tapi saat dia hampir mendekat, Kela menghilang, dan lantai tempat Raka berdiri runtuh. Naya lari dan berlutut, tapi tak ada Raka. Hanya lubang gelap dan suara bisikan yang melawan arah akan jatuh lebih dulu. Raka terjatuh, tubuhnya terlempar jauh ke dalam ruangan berbentuk kelas tua,
dengan meja dan kursi yang berdebu, dan papan tulis yang mulai pudar. Di dinding, foto-foto buram dari sosok-sosok yang tampak seperti siswa. Semuanya terlihat familiar, tapi tidak jelas siapa mereka. Raka berdiri. Pernah ada di sini. Dari mana dia tahu? Di depan, sebuah kursi kosong, di depan meja, dengan buku terbuka. Sepertinya ada yang sedang menulis atau menunggu. Di atas meja itu, selembar kertas bertuliskan nama Raka. Tertulis dalam huruf yang sangat rapi, tapi gak cocok dengan gaya tulisannya. Raka terdengar bergema. Kenapa gue ada di sini? Tiba-tiba, suara terdengar dari belakang, mengalun pelan. Suara seorang guru. Raka, kenapa kamu nggak mau keluar? Tidak ada yang menunggu di luar. Kamu hanya harus menyelesaikan ujian. Raka, panik. Apa ujian itu? Apa maksudmu? Raka berbalik. Di pintu, berdiri sosok yang tampak seperti guru, tapi wajahnya kabur, seperti bayangan yang diputar-balikan. Dia mengulurkan tangan. Guru, ini ujian pertama kamu. Menghadapi ketakutan yang sudah lama kamu hindari. Raka mundur, tapi meski dia berusaha kabur, ruang kelas itu seolah bergerak, mengunci setiap pintu dan jendela. Dindingnya seperti menarik mundur, semakin rapat, semakin sempit. Raka, apa yang terjadi? Dan saat itu, suara papan tulis berderit keras. Seperti ada yang menulis sesuatu, tapi tidak ada tangan. Di papan muncul tulisan. Selama kamu lari, kamu gak akan pernah selesai. Raka menatap tulisan itu. Saat itulah, bayangan guru tersenyum lebar, matanya menyala. Seperti memaksa Raka untuk menerima kenyataan ini. Naya, dimensi kedua, kamar yang terhenti. Naya terlempar ke dalam ruang yang aneh, namun kelihatan familiar. Seperti kamar tiduran dengan desain yang lama, warna dinding pudar, dan barang-barang yang tak terpakai. Tapi itu bukan kamarnya. Di tengah kamar, ada sebuah kursi goyang yang bergerak sendiri. Di sebelahnya, sebuah meja rias dengan cermin besar menampilkan bayangan Naya yang lebih muda. Tapi, wajahnya lebih bingung, lebih kosong, seolah tak mengenal dirinya sendiri. Naya mendekati meja rias itu. Di dalam cermin, dia melihat dirinya. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Ini dirinya yang lebih muda. Seolah dia mengulang sesuatu yang sudah terjadi. Naya terdiam. Kenapa ini bisa terjadi? Lalu, bayangan di cermin mulai bergerak terlalu cepat, seperti pecahan waktu. Naya melihat dirinya yang lain, menangis, takut, dan berlari, lalu berbalik, berlari lagi. Semua gerakan itu terjadi dengan kecepatan yang gak mungkin. Dan di sudut ruangan, sebuah suara terdengar. Suara kecil seperti bisikan. Kamu selalu terjebak dalam masa lalu, tidak akan ada jalan keluar. Naya berlari ke pintu, tapi pintu itu terhalang. Dindingnya mengeras, menyatu. Naya teriak, kenapa ini? Kenapa harus aku? Cermin itu mulai retak, membentuk garis-garis yang merambat di seluruh permukaan. Dan dalam setiap pecahan cermin, ada potongan-potongan wajah Naya yang tak dikenali. Keputusan-keputusan yang dia ambil, yang menuntunnya ke jalan ini. Di luar, suara mulai terdengar. Seperti panggilan. Naya, dalam bisikan, hampir tak sadar. Apakah ini yang aku takuti? Kedua dimensi ini terasa semakin mengekang, mengikat setiap tokoh dalam labirin ketakutan dan penyesalan mereka sendiri. Naya dan Raka sekarang berada di titik terpisah, berhadapan dengan pilihan yang harus mereka buat. Berhenti atau terus berlari? Raka berdiri di tengah ruang kelas yang kini makin sempit. Dinding bergeser sendiri.
Meja-meja mulai runtuh ke lantai seperti terhisap oleh kekosongan di bawahnya. Dan papan tulis itu masih menulis sendiri, membentuk kata-kata baru. Hanya yang mengakui salahnya bisa keluar. Raka, frustrasi. Gue bahkan gak tahu salah gue yang mana. Tiba-tiba, bangku depan bergetar, dan muncul sosok anak kecil duduk di sana. Wajahnya samar, tapi cara dia duduk, cara dia nunduk, seperti dirinya sendiri. Dulu, anak itu berbicara tanpa menatap. Waktu itu lo tinggalin dia. Lo pikir lo gak akan balik. Tapi lo tahu gak? Dia nunggu, sampai gak tahu harus ngapain. Raka terhenyak. Siapa? Anak itu berdiri, menunjuk ke papan tulis yang sekarang menampilkan potongan gambar, bukan tulisan. Gambar pertama. Raka kecil berdiri di taman, menatap seorang anak perempuan yang duduk sendirian di ayunan. Gambar kedua, Raka berjalan pergi sambil menulis sebentar. Gambar ketiga, anak perempuan itu menangis. Lalu kosong. Raka, pelan, kelah. Anak itu, suara jadi berat. Lo pikir lo bisa ngelupain? Semua keputusan punya bayangan. Lo masuk ke tempat ini, dan lo bawa semua itu bareng lo. Ruangan mulai bergetar. Cahaya dari jendela, yang sebelumnya gelap, mulai menyala dengan warna merah menyilaukan. Lalu, pintu di belakang terbuka perlahan, tapi tidak ke lorong, melainkan ke ruang cermin, tempat Raka bisa melihat semua versi dirinya sendiri. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang berdarah, ada yang tak berekspresi sama sekali. Suara guru itu kembali. Pilih salah satu. Itu jalanmu. Tapi ingat, semua versi akan tetap tinggal. Raka menatap satu versi dirinya, yang sedang menulis di meja, wajah fokus tapi kosong. Yang ini gak bereaksi sama sekali. Seolah terus-menerus mencatat, mengabaikan dunia. Dan entah kenapa, itulah yang dia pilih. Dia melangkah masuk ke ruang itu. Seketika, semua versi lain menghilang. Dan Raka berdiri sendiri. Lalu ruangan itu hancur seperti kaca, dan dia jatuh lagi. Jatuh ke dalam ruang baru. Gelap, dingin, tapi kali ini ada satu cahaya kecil. Dan suara dari kejauhan. Raka, Naya? Raka mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemah. Lalu dia sadar, bekas tulisan dari papan tulis masih ada di tangannya. Tertulis, yang menghindar akan terus mengulang. Yang mengakui bisa membuka pintu. Raka berdiri di tengah ruang kelas yang kini makin sempit. Dinding bergeser sendiri. Meja-meja mulai runtuh ke lantai seperti terhisap oleh kekosongan di bawahnya. Dan papan tulis itu masih menulis sendiri, membentuk kata-kata baru. Hanya yang mengakui salahnya bisa keluar. Raka, frustrasi. Gue bahkan gak tahu salah gue yang mana. Tiba-tiba, bangku depan bergetar, dan muncul sosok anak kecil duduk di sana. Wajahnya samar, tapi cara dia duduk, cara dia nunduk, seperti dirinya sendiri. Dulu, anak itu berbicara tanpa menatap. Waktu itu lo tinggalin dia. Lo pikir lo gak akan balik. Tapi lo tahu gak? Dia nunggu, sampai gak tahu harus ngapain. Raka terhenyak. Siapa? Anak itu berdiri, menunjuk ke papan tulis yang sekarang menampilkan potongan gambar, bukan tulisan. Gambar pertama, Raka kecil berdiri di taman, menatap seorang anak perempuan yang duduk sendirian di ayunan. Gambar kedua, Raka berjalan pergi sambil menulis sebentar. Gambar ketiga, anak perempuan itu menangis. Lalu kosong. Raka, pelan, kelah.
Anak itu, suara jadi berat. Lo pikir lo bisa ngelupain? Semua keputusan punya bayangan. Lo masuk ke tempat ini, dan lo bawa semua itu bareng lo. Ruangan mulai bergetar. Cahaya dari jendela, yang sebelumnya gelap, mulai menyala dengan warna merah menyilaukan. Lalu, pintu di belakang terbuka perlahan, tapi tidak ke lorong, melainkan ke ruang cermin, tempat Raka bisa melihat semua versi dirinya sendiri. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang berdarah, ada yang tak berekspresi sama sekali. Suara guru itu kembali. Pilih salah satu, itu jalanmu. Tapi ingat, semua versi akan tetap tinggal. Raka menatap satu versi dirinya, yang sedang menulis di meja, wajah fokus tapi kosong. Yang ini gak bereaksi sama sekali, seolah terus-menerus mencatat, mengabaikan dunia. Dan entah kenapa, itulah yang dia pilih. Dia melangkah masuk ke ruang itu. Seketika, semua versi lain menghilang, dan Raka berdiri sendiri. Lalu ruangan itu hancur seperti kaca, dan dia jatuh lagi. Jatuh ke dalam ruang baru. Gelap, dingin, tapi kali ini ada satu cahaya kecil, dan suara dari kejauhan. Raka, Naya. Raka mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemah. Lalu dia sadar, bekas tulisan dari papan tulis masih ada di tangannya. Tertulis, yang menghindar akan terus mengulang. Yang mengakui bisa membuka pintu. Lorong itu terbuka sepenuhnya. Naya melangkah masuk perlahan. Cahaya lembut menyinari ruang batu itu dari atas, entah dari mana sumbernya. Di tengah, Raka terduduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Nafasnya belum stabil. Naya, pelan. Raka? Raka mendongak cepat, seolah baru saja dikejutkan. Raka, Naya, ini beneran kamu. Mereka saling mendekat, saling periksa, saling yakin bahwa ini bukan ilusi lain. Naya, kamu juga ngalamin yang aneh? Raka, kayak dunia yang nyuruh gue ngaku semua kesalahan gue. Tempat itu gak masuk akal. Naya, sama. Mereka tidak menyadari, di punggung Naya, sebuah bayangan kecil menempel samar. Dan di bawah telapak tangan Raka, muncul lingkaran samar, seperti simbol yang tertinggal dari ruang sebelumnya. Tapi semua itu tidak terlihat oleh mereka. Mereka hanya saling bantu berdiri. Pelan-pelan, mereka keluar dari ruangan itu, berharap kembali ke tempat semua teman mereka menunggu. Tapi, saat langkah mereka semakin dekat ke pintu keluar, Raka berhenti. Kamu ngerasa ruangan ini makin dingin gak? Naya menatap sekitar. Dinding mulai mengembun. Udara terasa seperti menusuk kulit. Lalu, cerat. Sebuah retakan kecil muncul di dinding. Dan dari celah itu, angin gelap merayap keluar seperti asap yang mencari bentuk. Tapi mereka tetap tidak sadar. Mereka hanya mempercepat langkah. Naya, mungkin tempat ini mulai runtuh. Kita harus keluar sebelum. Tiba-tiba dari belakang, terdengar jeritan. Lalu langkah cepat, dan suara, mereka kembali. Itu suara dari kelompok tim jaga. Naya dan Raka keluar dari lorong terakhir, dan di ujung koridor batu itu, mereka melihat Arya, Kinen, Lila, dan Rino berlari ke arah mereka. Arya, lega campur panik. Kalian kemana aja? 2 jam kalian gak ada sinyal. Gak ada suara. Kita kira kalian... Raka ingin jawab, tapi langkahnya terhenti. Dinding di belakang mereka mulai menghitam perlahan. Lila, waspada. Itu apa? Tapi sebelum mereka bisa lihat lebih dekat, dinding tiba-tiba menutup sendiri.
seperti hidup, seperti tidak ingin dilihat. Semua saling pandang. Mereka selamat, tapi tidak ada yang bicara soal apa yang mereka bawa keluar. Karena belum ada yang sadar. Belum ada yang tahu bahwa apa yang ikut keluar bukan hanya kenangan. Setelah mereka semua kembali ke titik awal, area kem kecil yang mereka bangun di celah runtuhan, matahari hampir tenggelam. Udara dingin mulai naik, dan suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Keenan duduk di pinggir tenda, menatap catatannya. Lila duduk bersila, memperhatikan api unggun. Kamu ngerasa gak sih mereka agak beda? Keenan tanpa lihat. Siapa? Lila, Raka, Naya, mereka balik, tapi kayak bukan mereka. Keenan, gue ngerasa, tapi gak ada bukti. Mereka gak luka. Nada bicara normal. Tapi, Keenan membuka sketsa kecil di bukunya. Catatan tentang simbol dan suara-suara aneh di dalam struktur batu. Keenan, tadi waktu Raka jalan ke arah kita, lantai tempat dia nginjak muncul pola. Kayak simbol aktif. Lila berdiri pelan. Dan waktu gue duduk di samping Naya, hawa di belakang dia dingin banget. Gak wajar, dingin kayak hampa. Mereka diam sebentar. Lila, pelan. Kamu percaya mereka bawa sesuatu dari sana? Keenan, tegas. Gue gak yakin mereka tahu. Tapi tempat itu bukan ruang biasa. Kayak menyimpan bagian dari orang yang masuk. Dari kejauhan, Raka sedang tertawa kecil bareng Arya dan Rino, membahas peralatan yang sempat hilang. Naya duduk sambil menyusun ulang dokumen. Sesekali termenung. Tapi Keenan memperhatikan sesuatu. Bayangan Naya di tanah sedikit terlambat bergerak, dan hanya terlihat dari sudut tertentu. Keenan, gue akan cek catatan malam ini. Dan kamera, Lila, aku bakal deketin mereka. Tapi pelan-pelan. Kita gak bisa langsung nuduh. Bisa jadi itu cuma efek mental. Bisa jadi bukan. Sebelum mereka pisah, Keenan sempat berbisik. Kalau mereka bawa sesuatu, dan kita biarin, itu bisa nyebar. Dan di belakang mereka, dari dalam celah batu tua, suara napas pendek terdengar. Seperti sesuatu sedang menyesuaikan diri dengan dunia baru. Malam turun pelan, dan tim mulai berpencar. Sebagian tidur di dalam tenda, sebagian lagi berjaga. Api unggun sudah mulai mengecil, menyisakan nyala oranye yang berpendar di wajah-wajah mereka. Lila berjalan perlahan mendekati Naya, yang duduk sendirian di ujung tenda. Tangannya menggenggam sebuah batu kecil. Batu itu tampak biasa, tapi berkilau samar dalam cahaya api. Lila, lembut. Enggak bisa tidur? Naya, tanpa menoleh. Belum, masih kayak kebangun terus. Lila duduk di sebelahnya, menjaga jarak. Diam sebentar. Lila, tadi waktu kamu balik, kamu ngelihat sesuatu yang bikin gak nyaman. Naya, bukan cuma lihat, dengar, ngerasain. Lila menatapnya dengan perlahan. Nada suara Naya datar, tapi terlalu rapi. Terlalu bersih dari emosi yang biasa dia tunjukkan. Lila, kayak mimpi. Naya, pelan. Enggak, mimpi punya akhir. Itu enggak. Angin malam bergerak pelan. Tenda bergetar sedikit. Lila menggeser duduknya, menatap batu yang dipegang Naya. Lila, kamu nemu itu di dalam? Naya menatap batu. Iya, kayak manggil. Tapi anehnya, waktu aku pegang, rasanya tenang. Lila nyoba tetap tenang. Tenang itu nyaman atau kosong? Naya berpikir, entah ya, mungkin dua-duanya. Lila perlahan berdiri. Lila,
Kalau kamu ngerasa aneh atau mulai mimpi yang gak masuk akal, bilang ya. Biar aku catat. Kadang, apa yang gak kita pahami bisa jadi kunci buat keluar dari semua ini. Naya menatap api, lalu senyum kecil. Kalau aku cerita, kamu percaya? Lila, mantap. Kalau itu datang dari kamu, aku percaya. Tapi saat Lila membalikkan badan dan berjalan pergi, dia sempat menoleh. Bayangan Naya, lagi-lagi, bergerak sedikit terlambat. Dan di matanya, dalam sekejap, ada cahaya redup kehijauan. Lalu hilang lagi. Lila mencatat dalam pikirannya. Besok dia akan bilang ke Keenan. Tapi malam itu, dia tidur dengan rasa dingin yang gak biasa. Dan di tenda tempat Naya tidur, batu itu tetap menyala.